Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali kami akan berbagi soal-soal untuk latihan dalam rangka melaksanakan ujian P3K di tahun 2023 ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat dan berguna untuk menghadapi ujian tes calon P3K di tahun 2023 ini. Untuk kita semua dan untuk para pengunjung atau yang baru menemukan channel ini, silahkan berikan masukannya melalui komentarnya di kolom komentar, atau silahkan juga untuk memberi dukungan pada channel ini sehingga kami bersemangat untuk mengembangkan channel ini dan berbagi tentang info-info atau informasi lain yang berguna. Silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, dan bila informasi ini berguna, silahkan untuk berbagi dengan rekan-rekan yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan pada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan di bawah Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Pertanyaan nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat, tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang juga tidak. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Soal nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian tugas kecil kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Maka untuk pertanyaan nomor 3 ini jawabannya adalah saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas.
Soal nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan? Misalnya tamu, rapat, telepon, dan lain-lain yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi, apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Soal nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja Anda? A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 adalah A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting, karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting, tapi bukan yang utama. C. Biasa saja, karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting, karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Atau E. Penting, tapi yang utama adalah target. Maka untuk pertanyaan soal nomor 6 ini adalah E. Penting, tapi yang utama adalah target. Soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal nomor 7 ini adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Soal nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian kerja rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja, kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 8 ini adalah A.
saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya meminta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Maka jawaban dari soal nomor 9 ini adalah B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Soal nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. E. Hanyalah mendahulukan tim. Jika waktu cukup, baru mengerjakan target individu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Soal nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil. Proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Untuk jawaban nomor 11 ini adalah B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Soal nomor 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara, maka saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengarkan. C. Saya menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya saja. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Maka jawaban untuk soal nomor 12 ini adalah A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Soal nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terfikirkan ide, maka saya akan berinisiatif
melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif, tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 13 ini adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Soal nomor 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawaban pertanyaan nomor 14 adalah D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Soal nomor 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut. Karenanya adanya budget polisi. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut? A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengungkapkan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut, kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut, kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah D. Menerima tugas tersebut, kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Soal nomor 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jawaban dari pertanyaan nomor 16 adalah E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Soal nomor 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Maka untuk jawaban dari pertanyaan nomor 17 ini adalah B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Soal nomor 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan.
B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencari solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Jawaban dari soal nomor 18 adalah D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Soal nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai bentuk tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Soal nomor 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Maka jawaban dari pertanyaan nomor 20 adalah B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Soal nomor 21. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya, waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim yang berbeda. Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 21 adalah A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Soal nomor 22. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran, E. Administrasi. Dan untuk jawaban nomor 22 ini, jawabannya adalah C. Keuangan. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. F. Dewan direksi yang merupakan bagian
dari lower management yaitu A, B, D, dan F, B, A, B, dan C, C, B, C, dan E, D, B, C, dan D, atau E, C, E, dan F. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan 23 ini adalah E, C, E, dan F. Soal nomor 24. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Untuk jawaban nomor 24 ini adalah E. Interpersonal. Soal nomor 25. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top management, C. Lower management, D. Middle management, atau E. Personalia. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 ini adalah C. Lower management. Soal nomor 26. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagian, B. Henry Fayol, C. M. Gulick, D. Charlotte Coons, E. George R. Terry. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 26 ini adalah A. Sondang P. Siagian. Soal nomor 27. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota, dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialis dalam melakukan tugas merupakan manfaat A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Controlling. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah organizing. Soal nomor 28. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan Komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal nomor 28 ini adalah D. Manajemen puncak. Soal nomor 29. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan menerima pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu A.
actuating, B. forecasting, C. planning, D. controlling, E. organizing. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 ini adalah E. organizing. Soal nomor 30. Istilah manajemen berasal dari kata manage yang berasal dari bahasa titik-titik, yaitu titik-titik. A. Italia, yaitu managio. B. Latin, yaitu managio. C. Inggris, yang artinya manajemen. D. Italia, yaitu manageriali. E. Sanskerta, yaitu managio. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal nomor 30 ini ialah A. Italia, yaitu managio. Soal nomor 31. Apa yang dimaksud dengan manajemen? A. Ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antar manusia dengan organisasi. B. Ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. C. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan misi dan visi perusahaan. D. Ilmu dan seni dalam memimpin orang atau sumber daya manusia. E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 31 ini ialah E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Soal nomor 32. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah titik-titik. A. Bertanggung jawab pada lower management. B. Menetapkan kebijakan operasional. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D. Mengawasi pada para pekerja. E. Bertanggung jawab pada middle management. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 ini adalah B. Menetapkan kebijakan operasional. Soal nomor 33. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi. B. Formal, informal, dan teknis. C. Konseptual, formal, dan teknis. D. Formal, teknis, dan manajerial. E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 33 ini adalah E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Soal nomor 34. Ibu Hesti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut,
Ibu ST adalah orang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang A. Perkantoran, B. Operasional atau produksi, C. Personalia, D. Keuangan, E. Pemasaran. Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan soal nomor 34 ini adalah B. Operasional atau produksi. Soal nomor 35. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating atau tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai yang direncanakan, atau E. Motivating. Maka jawaban yang tepat dari soal nomor 35 ini adalah C, yakni organizing. Soal nomor 36. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. 3. Memberi motivasi kerja. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 5. Membagi pekerjaan. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling yang ditujukan oleh nomor titik-titik. A. Nomor 1, 2, dan 3. B. Nomor 1, 2, dan 4. C. Nomor 2, 3, dan 4. D. Nomor 4, 5, dan 6. E. Nomor 1, 2, dan 6. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah E. Nomor 1, 2, dan 6. Mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya program, memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Soal nomor 37. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditujukan oleh nomor A. Nomor 1, 2, dan 3. B. Nomor 1, 2, dan 4. C. Nomor 3, 4, dan 5. D. Nomor 1, 4, dan 5. E. Nomor 2, dan 3, serta 4. Maka jawaban yang tepat adalah D. 1, 4, dan 5. Hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh sumber dana, pengawasan penggunaan dana, dan penggunaan dana. Pertanyaan soal nomor 34. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management.
C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Atau E. Konseptual melebihi top management. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 38 ini adalah D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Soal nomor 39. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi, B. Manajemen produksi, C. Manajemen keuangan, D. Manajemen pemasaran, E. Manajemen personalia. Maka untuk jawaban nomor 39 ini adalah E. Manajemen personalia. Soal nomor 40. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut titik-titik. A. Pemimpin adil, B. Pemimpin otoriter, C. Pemimpin bebas, D. Pemimpin demokratis, E. Pemimpin personal. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 ini adalah B. Pemimpin otoriter. Soal nomor 41. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu titik-titik. A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 41 ini adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Soal nomor 42. Tertib sosial merupakan titik-titik. A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 42 ini adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Soal nomor 43. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada titik-titik. A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang Dasar 1945. D. Pancasila. E. Ketetapan MPR. Maka untuk pertanyaan nomor 43 ini jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 44. Budaya lokal umumnya bersifat titik-titik. A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 44 ini adalah A. Tradisional. Soal nomor 45. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso
merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perebutan kekuasaan, C. Perbedaan suku bangsa, D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, E. Kepentingan politik antar tokoh masyarakat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 45 ini adalah A. Perbedaan agama Islam dan agama Kristen. Soal nomor 46. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya akan A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 46 ini adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Soal nomor 47. Jika atasan Anda meminta sesuatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugasnya atau tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolaknya. Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan soal nomor 47 adalah B. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Soal nomor 48. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa saya tinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja saya. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirim surat sakit dari dokter. D. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Maka jawaban dari pertanyaan nomor 48 adalah C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang diperlukan. Soal yang ke-49. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 49 ini adalah B. Kompromi. Soal nomor yang ke-50. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keamanan, E. Bangunan modern. Dan jawaban dari pertanyaan soal nomor 50 ini adalah C.
bahasa, dan kesenian. Demikianlah 50 soal pada kesempatan latihan kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua untuk menghadapi tes ujian P3K di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.